Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Minggu hari ini 11 Oktober 2020, Minggu yang ke-17 setelah Trinitatis. Firman Tuhan buat kita terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-45 di bawah tema kepemimpinan yang menghamba atau kepemimpinan yang melayani. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid-murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita melihat ada satu fenomena atau satu gejala saat ini yang begitu keras dan hampir-hampir banyak orang yang tidak tertarik untuk melihatnya, karena tidak mencitrakan sesuatu pendidikan sosial, tidak menggambarkan sesuatu persaingan yang baik, tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap yang muda, apalagi kepada anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Apa itu, saudaraku? Momen penentuan akan pimpinan. Pimpinan daerah, regional, atau pimpinan lainnya. Termasuk menentukan pemimpin di tengah-tengah gereja. Ada banyak orang yang sangat senang mau jadi pemimpin. Ada banyak orang yang melihat unsur-unsur yang sangat menarik dalam kehidupan pemimpin. Ada banyak orang servis-servis yang diterima oleh para pemimpin membuat banyak orang tertarik
menjadi pemimpin, malah melakukan intrih yang tidak baik pun, banyak orang yang berjuang supaya masuk, lolos, terpilih menjadi pemimpin di organisasi masyarakat, di organisasi kegerejaan tempat lainnya. Ternyata di tengah-tengah Alkitab juga hal seperti ini sudah terjadi. Akrabnya kita melihat persoalan ini malah di dalam kehidupan murid-murid Yesus yang kita anggap begitu nyaman dan adem-adem saja. Ternyata ditemukan hal yang seperti itu. Ada orang yang kepingin menonjol, mau yang lebih didepankan, mau menjadi orang yang lebih dihormati, mau menjadi pengganti Yesus, mau memperoleh tempat duduk yang lebih dihormati, yang lebih dihargai, tapi tanpa mempertimbangkan kemampuan, ability sebagai orang yang memimpin di tengah-tengah komunitas atau masyarakatnya. Ini repotnya. Banyak orang yang ambisi menjadi pemimpin, menjadi yang di depan, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang sungguh-sungguh merasa diagungkan, selalu diberikan karpet merah untuk menyambut dia datang. Tapi kemampuan intelektualnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan sosialnya, kemampuan spiritualnya tidak mencapai kebutuhan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Demikian kita lihat dalam teks ini. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40, ada satu pendekatan di antara Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus itu kepada Tuhan Yesus. Boleh kita katakan mereka mungkin sudah mempelajari kapan waktu yang tepat mereka mau menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan Yesus. Terkait dengan apa? Terkait dengan status yang akan lebih dihormati, yang digambarkan dengan duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus atau di sebelah kiri Tuhan Yesus ketika kemuliaan Tuhan Yesus sudah akan datang nanti, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hal ini sesuatu yang tidak lazim. Mereka berdua yang bersaudara itu bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, mensugesti mereka dengan keras. Sebenarnya Yesus menolak mereka. Yesus mengatakan, kamu berdua tidak mengerti apa yang kamu katakan, yang kau minta kepadaku. Walaupun kamu bisa nanti untuk menerima cawan yang kuminum, dan kamu mampu tanda penderitaan dan kesulitan yang akan diterima oleh Yesus sebagai pelayan, menjadi panutan yang mereka anggap begitu besar, begitu berpengaruh, begitu luar biasa disambut oleh orang-orang yang percaya pada zamannya. Tapi dikatakan Yesus kembali penjelasannya. Sekalipun kamu bisa menerima cawan yang akan kuminum dan baptisan yang akan kuterima, tetapi untuk menentukan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiriku adalah Dia, Allah Bapa di sorga. Dan Dia sudah menentukan, mempersiapkan kepada siapa Dia akan memberikan tempat duduk itu. Habis, terkunci kemungkinan kepada Yohanes dan Yakobus. Ambisi mereka dijawab oleh Yesus dengan tegas. Yesus menutup kemungkinan dengan sikap-sikap yang seperti itu, yang mencari trik-trik untuk memperjuangkan dirinya tanpa memikirkan yang lain. Bukankah demikian yang sering kita lihat? Ada julukan orang yang mengatakan bahwa masyarakat yang kepingin dihormati, kepingin diagungkan pada saat ini, mereka sering tiba-tiba baik. Setelah lewat fase tertentu, mereka tidak peduli dengan masyarakatnya lagi. Dan nampak-nampaknya ada masyarakat juga yang menjunjung dan mendorong, mengakomodir, memfasilitasi sikap-sikap yang seperti ini. Tuhan Yesus menutup kemungkinan itu.
Yesus dengan tegas tidak senang, tidak suka, dan tidak membangun pola kepemimpinan yang hanya mencari nama kelompok untuk diri sendiri, untuk keluarga, seperti Yakobus dan Yohanes, karena mereka bersaudara anak Zebedeus. Parah, ternyata sikap mereka berdua dapat direkam, jejak mereka dilihat, diskusi mereka, permintaan mereka ternyata diketahui oleh murid-murid yang lain. Begitu marah memberontak kepada Yohanes dan Yakobus. Kalau boleh saya katakan, mereka sampai terhantar kepada pertentangan yang sangat sengit. Mungkin mereka sampai ribut, mungkin mereka sampai hampir-hampir pecah. Lalu Yesus mengambil alih persoalan itu dan kembali memainkan perannya sebagai pemimpin yang melayani. Yesus kembali menata sembari mengajari mereka. Jikalau mereka mau ingin yang di depan, jikalau mereka ingin menjadi terkemuka, jikalau mereka ingin menjadi besar, Yesus memberikan pengajaran. Yesus memberikan pola yang sungguh-sungguh mencitrakan hidup Yesus sebagai pelayan di tengah-tengah dunia. Dikatakan oleh Yesus bahwasanya raja-raja dan pemerintah-pemerintah pada saat itu dari kerajaan Romawi memerintah dengan kekerasan, memerintah dengan tangan besi, tanpa memperhatikan esensi kehidupan dari masyarakatnya, tanpa memperdulikan kesejahteraan dari kehidupan masyarakatnya. Sementara pemimpin diberikan Allah hak dan kesempatan dalam rangka untuk memikirkan kesejahteraan hidup jasmani dan rohani masyarakat dan umat yang dipercayakan untuk mereka pimpin, sehingga mereka dikatakan pemimpin yang menata layani, pemimpin yang melayani. Jikalau mereka dikatakan oleh Yesus mau menjadi besar, kamu harus mampu melayani, menjadi pelayan. Pelayan kepada orang-orang politisi, kepada sesama pemerintah, kepada awam, kepada orang yang mau dididik, kepada petani, kepada yang tergolong raja-raja dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat tertentu, menjadi pelayan buat pengusaha, pelayan buat sesama, dan yang lain-lainnya, sehingga pelayan itu bisa menjadi besar di antara mereka. Jadi murid-murid tidak hanya melihat sisi baiknya, sisi enaknya, sisi servisnya, sisi yang banyak menikmati kesempatan keluar kota, diterima oleh orang lain. Tidak. Yesus mengatakan, jikalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Yang berikutnya dikatakan Yesus, jikalau kamu mau memimpin, engkau harus menjadi hamba. Tema khotbah kita hari ini katakan pemimpin yang menghamba, hamba budak yang siap 2 kali 12 jam melayani tuannya, yang senantiasa bisa membaca yang tidak tertulis, yang senantiasa bisa memahami yang tidak diucapkan, yang senantiasa bisa memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dilayaninya. Inilah pemimpin yang disebut dengan yang melayani, pemimpin yang menghamba. Pengajaran Yesus memutarbalikkan pemahaman Yakobus dan Yohanes yang tadinya mereka melihat yang enak-enaknya saja, yang mungkin agungnya Yesus sebagai pemimpin di antara mereka. Tapi mereka tidak melihat di balik itu ada penderitaan yang luar biasa yang meski dihadapi oleh seorang pemimpin sesuai dengan konsep Yesus dan yang dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah Yesus mengangkat satu tokoh yang namanya anak manusia. Anak manusia maksud Yesus adalah dirinya sendiri. Anak Allah, anak manusia yang sekaligus menjadi melayani segala umat, segala bangsa, setiap orang yang percaya kepadanya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, anak manusia itu
Dia meski melayani sampai ke kayu salib. Dia menderita dalam pelayanan yang dia lakukan itu. Dia mau mengorbankan dirinya hingga disamakan sebagai penjahat di kayu salib dalam rangka untuk menebus, dalam rangka untuk melayani, dalam rangka memberikan servis yang memuaskan semua umat, semua manusia yang dilayaninya. Itu berarti bahwasanya Yesus sebagai pemimpin pelayan, Yesus sebagai pemimpin yang menghamba, mampu membuka keilahiannya, mengambil rupa seorang hamba, bekerja seperti seorang hamba, melayani seperti seorang hamba yang siap untuk memberikan yang terbaik, sampai untuk menghapus dosa orang-orang yang dilayaninya pun dia mengorbankan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, dalam Kristus Yesus semua kita menjadi pelayan. Secara rohani kita pelayan. Pelayan yang paling sederhana adalah di rumah. Apakah bapak-bapak, apakah ibu-ibu, apakah anak-anak, semua kita menjadi pelayan yang sudah dibekali, yang sudah diberkati dalam nama Yesus. Semua kita dimampukan oleh Yesus untuk ikut melayani. Karena itu diminta kepada kita belajar untuk menata diri, belajar untuk menata emosional, belajar untuk menata pikiran kita, belajar untuk menata kehidupan kita yang sifatnya secara rohani dan jasmani. Belajar ibu-ibu menata kepada bapak sebagai imam, belajar menata supaya hidup keluarga seperti hidup yang mempersembahkan kehidupan itu sendiri menjadi membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, menata materi-materi berkat-berkat yang diberikan Allah kepada keluarga. Per bulan, per minggu, per hari, per 2 minggu, per 3 minggu, per minggu, atau bentuk apa saja pun berkat-berkat yang kita terima. Meski kita tata dalam rangka melayani orang yang ada di sekitar kita, melayani Tuhan, memberikan gambaran penataan pelayanan itu untuk mengingat kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah Tuhan. Itu artinya bahwasanya semuanya kita rupanya dari rumah masing-masing memiliki hak dan porsi masing-masing dalam rangka menata tubuh Kristus di tengah-tengah gereja. Menata pelayanannya, menata keuangannya dengan kemauan dan kemahiran dan keterbukaan kita. Dan ketika itu Allah Bapa di surga akan semakin memberkati, memampukan kita sebagai pelayan yang melayani, sebagai pelayan yang menghamba, sebagai pelayan yang memberikan satu pelayanan yang memuaskan orang yang kita layani dalam arti secara rohani. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa mendorong, memotivasi saudara-saudaraku menjadi ikut ambil bagian dalam pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan pelayan yang mau dihormati, bukan pelayan yang mau diagungkan, tapi pelayan yang melayani, pelayan yang menghamba, pelayanan yang mempersembahkan hidupnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas sabda Tuhan yang kami terima pada saat ini. Ternyata kami semakin diyakinkan bahwa semua kami anak-anak Tuhan yang diangkat menjadi pemimpin, tapi pemimpin pelayan, pemimpin yang menghamba, yang mau merendahkan hatinya, yang mau merendahkan kehidupannya di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena kami adalah anak Tuhan, karena kami adalah pilihan Tuhan, dan dasar kami untuk ikut melayani menjadi pelayan adalah karisma-karisma yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apapun yang ada melekat dalam kehidupan kami ini, baik karisma, baik pemberian secara materi, mampukan kami menata layani, agar lewat itu pun nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi
pelayan yang melayani demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Diberkatilah saudara-saudara semua.